Ya, sudah diberi kesempatan walaupun saya angkatan dulu ya. Oke, untuk for the judges and untuk wakil dari Pokari, sebetulnya selama ini faktor kesulitan apa nih yang muncul untuk menyaring sekian banyak talent yang Anda coba saring gitu ya. Kemudian sebetulnya faktor yang paling klik sehingga menemukan ini cocok nih untuk sebagai pemenang itu apa gitu. Kemudian untuk perwakilan dari Otsuka ya, kali ini kan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kira-kira bentuk kolaborasinya nanti seperti apa? Apakah nanti diharapkan akan ada beasiswa untuk perguruan tinggi atau seperti apa? Nah, terakhir mungkin untuk Wawang sih, Mas Daniel, bisa? Boleh dong. Oke, untuk Wawang sebetulnya kan sampai kamu kepada titik ini kan butuh support system yang bagus ya. Bisa diceritakan nggak selama ini tuh bagaimana sih Wawang bisa sampai kepada titik seperti ini? Bagaimana kamu bisa arrange waktu ya antara akademik dan kamu punya skill seperti ini gitu. Mungkin bisa diceritakan nggak? Thank you banget Pak. Pak siapa tadi namanya? Arif dari Indopos Online. Dari Indopos Online. Terima kasih Pak Arif. Wawang silakan duduk di sini, tempati kursi saya. Dan langsung aja kita akan nanya dulu kepada kedua juri. Kira-kira prosesnya yang paling sulit sebenarnya seperti apa? Mungkin Reza kali yang punya pengalaman sebelumnya ya. Ya, kalau proses yang paling sulit adalah pada saat kalau saya merasa di top 50 justru. Ya, pada saat udah prosesnya ini udah masuk di top 50, nah ini yang udah curated gitu deh ya bakat-bakatnya, dan menjaring lagi untuk memperkecil jumlahnya itu memang menjadi proses yang tersulit. Sulit kenapa? Karena ada beberapa bakat yang sebenarnya hampir mirip. Misalnya yang di musik sama-sama bermain piano dan lain-lain gitu. Tentu ini bukan hal mudah untuk kemudian kita memilih persoalan mana yang lebih bagus. Karena saya sempat bilang juga ke Mbak Wina waktu itu bahwa kita nggak bisa juga terlalu melihat ekspektasinya mereka akan tampil luar biasa banget gitu. Apalagi ini di usia-usia belajar mereka juga gitu. Kita nggak boleh, I don't think kita bisa put that standard too high juga untuk proses penjaringan. Tapi minimal dari antara mereka sendiri rasanya cukup fair untuk kita menentukan mana yang terbaik di antara yang terbaik. Oke. Nah kalau misalnya dari Mbak Wina sendiri, atas dasar penilaiannya apa sih yang dipilih untuk pemenang? Pemenang dipilihnya oleh judges ya, jadi bukan dari brand ya. Tapi ya kita tuh ngelihatnya bahwa potensi anak ini untuk dikembangkan lagi gitu ya Mas. Lagi itu kita discuss juga di antara para judges. Jadi kita ngelihat bahwa sebenarnya nggak berhenti di bintang SMA gitu. Setelah bintang SMA tuh perjalanannya tuh mereka akan masih panjang gitu ya. Jadi kita ngelihat bakat ini sebenarnya setelah diasah melalui proses dan juga menghasilkan karya, kedepannya sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi gitu. Dan itu biasanya yang kita cari ya, bahwa orang-orang ini yang berbakat, anak-anak SMA ini akan bisa mempunyai kedepannya jalur yang lebih baik setelah melalui bintang. Oke. Nah sekarang pertanyaan terakhir untuk Wawang. Tadi mudah-mudahan udah kejawab ya by the way Mas Arif ya. Dari Wawang sendiri support sistemnya seperti apa sih untuk bisa sampai tahap ini? Iya, kalau aku sendiri support system yang paling penting itu memang dari lingkungan. Aku hidup di lingkungan yang juga super supportive, terutama juga lingkungan sekolah. Thankfully they're very supportive of my thing. Jadi mungkin untuk sekolah bisa banget to support their murid ya, karena memang menurutku talenta anak SMA sekarang itu very beragam and they all need supports from their environment. Jadi lingkungan itu support paling pertama, dan gimana aku bisa balance antara sekolah dan my talent yang mungkin non akademik ya, dan di luar sekolah I just do it gitu, just let it flow. Kalau misal ada yang perlu diprioritaskan di sekolah ya I will prioritize school. If I have time to prioritize my talent ya I will prioritize my talent, karena dua-duanya menurutku is important. Right. Di Banyuwangi itu ada daerah selatannya nggak sih? Karena lo aksennya Jaksel banget. Tapi di Banyuwangi Selatan ya? Banyuwangi. Bansel. Oke. Ada yang mau nanya lagi by the way? Yes, ya silakan Mas. Ya, terima kasih. Saya Purnomo dari Optus News. Saya mau menanya kepada Mbak Wina, dukungan seperti apa sih
akan diberikan progres kepada anak muda Indonesia untuk mengejar impiannya. Itu satu. Yang kedua, wadah seperti apa yang akan diberikan untuk anak muda Indonesia bisa menyalurkan bakat dan kreativitasnya. Terima kasih. Oke, tadi akan dijawab oleh Mbak Wina ya. Ya, Mas, terima kasih ya pertanyaannya. Sebenarnya bintang SMA ini adalah wujud dari dukungan kita dan juga wadah yang kita berikan ya, karena kita merasa bahwa mungkin di Indonesia wadah salah satunya yang dikhususkan untuk anak SMA ini sementara masih bintang SMA gitu ya. Jadi kita ingin anak SMA itu mungkin berani aja gitu dulu ya untuk menunjukkan bakat mereka, dan kita akan dukung dengan membuat ekosistem di mana ada para judges, ada para mentor, ada juga tim di belakang layar yang akan membantu untuk membuat karya yang lebih baik dari anak-anak SMA ini gitu. Itu sebenarnya bentuk support dari Pocari Sweat ya untuk membuat anak SMA bisa lebih bersinar lagi gitu. Oke, thank you. Mudah-mudahan bisa menjawab Mas Purnomo ya tadi barusan. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, oke, kita kasih yang anak SMA deh. Hehehe. Yang di belakang dulu, sorry ya. Yang pakai hijab, silakan. Yes, itu dia. Karena dari tadi cowok terus ya, maaf ya, saya kayak pengen dengar suara yang manis-manis. Oke, mikrofonnya di mana? Masih di situ ya? Lempar aja di sana. Oke, tapi ini luar biasa sekali ya, animonya, semangatnya. Nah, ini saya penasaran nih pertanyaan dari anak SMA nih. Silakan. Halo, nama saya Wina Putri Syamsi, saya dari SMAN 7, Jakarta. Panggilnya apa? Quina? Oke, please jangan nanya karena saya ganteng banget. Rasanya apa? Please. Oke, kita semua udah tahu. Langsung. Aku ingin bertanya buat Kak Wawan. Kak, dari yang Kakak bilang, kita itu kan kalau misalkan mau ikut ajang pencarian bakat, itu kita butuh support system. Dimana kalau misalkan dari lingkungan aja kita nggak dapat support system. Kayak contoh misalkan aku kan ada mau pencarian bakat, tapi ternyata orang tua kurang setuju sama bakat apa yang aku pengen gitu. Kira-kira itu bagaimana ya Kak? Atau mungkin Kakak ada saran gimana biar walaupun orang lain gak mendukung aku, tapi aku harus tetap bisa. Itu gimana sih? Terima kasih. That's a great question, Quina. Thank you so much. Silakan, Wan. Thank you Quina buat pertanyaannya ya. Menurutku sih walaupun support system itu suatu hal yang sangat penting, tapi semua itu came from dari diri kita sendiri gitu. Kalau kita nggak bergerak, ya nggak akan ada yang bergerak. So itu semua mulai dari diri kita, dan menurutku juga dengan adanya ajang like Bintang SMA ini bisa jadi awal yang bagus gitu untuk bakat kita bisa dinotis dan bahkan mungkin divalidate sama orang-orang sekitar kita. Kayak misal if you go to Bintang SMA top 50, top 7, orang-orang itu bakal ternyata your talent is good gitu, your talent tuh patut untuk disupport gitu. So I think ajang-ajang kayak gini tuh bisa jadi starting point yang bagus jadi Quina. Good luck Quina. Ya, thank you. Apalagi kayak bakat di recognize gitu ya, direkognisi oleh brand sebesar Pocari Sweat, juri sebesar Reza Rahadian, Eka Gustiwana, Cinta Laura, dan seorang Najwa Shihab juga gitu. Jadi pastinya itu orang-orang yang tadinya kayak nggak support akhirnya siapa ya lu kalau nggak support, Reza aja support gue. Oke, depannya by the way tadi ya yang anak SMA juga dulu, sorry, habis itu ke bapak ya di bawah. Dari Jawanya saya tahu kalau bapak bukan anak SMA soalnya, sorry. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Daniel yang telah memberikan kesempatannya. Saya perkenalkan, saya Hernanti Ovan Saputra. Panggilnya? Dari panggilannya Ovan Kak? Ovan? Ya, Okay. Dari SMA 84 Jakarta. Ingin bertanya ke Kak Wawang sama Kak Reza sendiri sih Kak. Tentunya kita nih sebagai para generasi muda, tentunya generasi Z ya kan, kita tahu bakat yang ada dalam diri kita. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh teman kita tadi, kita membutuhkan apa yang namanya support system. Namun tidak dilepas dari support system itu kita mendapatkan yang namanya hinaan dan cacian. Nah, menurut dari pandangan Kak Wawang sendiri sama Kak Reza sendiri, cara menghadapi orang-orang yang menghina kita terus mencaci kita sehingga bakat yang kita miliki itu menjadi down gitu.
Nah itu seperti apa sih Kak? Oke. Itu saja pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Wah, ini kalau kayak gini full ya, gue udah panas nih. Siapa yang berani hina sama Cici? Oh, tahan gue ngomong, tahan. Siapa yang berani? Siapa yang berani, Pak? Kasih tau Kak Daniel. Kak Daniel belum Om Daniel. Oke, silakan Pak. Iya, pasti ya namanya kritik itu pasti ada terus, dan di bakat juga pasti ada aja orang yang trying to let you down gitu kan ya pasti. Tapi sebenarnya itu kalau buat aku sendiri itu tuh jadi kayak bahan bakar gitu for me ya, untuk nunjukin ke mereka gitu, aku bisa kok, lu bilang aku nggak bisa, aku bisa kok gitu. Dan justru itu jadi kayak a fuel gitu, bensin untuk aku terus termotivasi untuk improve, memperbaiki bakatku yang mungkin dari mereka, mistakesmu ini loh, mistakesmu ini loh, dan itu yang membuat aku termotivasi untuk fixing mistakes dan jadi yang lebih baik sebenarnya. Itu sih kalau dari aku. That's so good. Oke, kalau misalnya dari Reza sendiri? Ya biasanya memang orang yang senang mengecilkan orang lain karena tahu dirinya lebih kecil daripada kamu sih sebenarnya. Jadi dalam banget Reza, oh my god. Karena dia tahu dia lebih kecil, jadi dia cuma bisa menghina, mencaci, bullying. Pernah ada pengalaman lo dihina dan dicaci sebagai seorang aktor? Sering ya. Sebagai aktor nih, awal-awal. Sering banget. Loh, sampai sekarang? Sampai sekarang. Siapa yang berani? Lo pegangin gua, siapa yang berani? Oh, salah hadiah lo. Jadi don't mind, maksudnya nggak apa-apa hal kayak gitu. Saya tahu mungkin terlalu mudah untuk bilang nggak usah dipikirin gitu Pak, karena pasti kepikiran. Tapi again, ini kan persoalan bakat ya. Bakat yang kamu punya juga belum tentu mungkin dimiliki oleh orang lain atau orang-orang yang mungkin menghina atau mengecilkan kamu. So ya nggak usah dipeduliin, nggak usah didengerin gitu. Keep doing apa yang kamu yakini. Yang penting adalah kamu yakin dan percaya sama bakat yang kamu miliki untuk kamu menunjukkan itu. Sisanya forget about it. Keep on moving. So good. Ini jawaban bonus deh. Gue jadi penasaran kalau Eka sendiri gimana? Maksudnya dari yang tadi kayaknya temen-temen gak ada yang bermusik, abis itu bakat lu kayak dianggap aneh gitu sampai akhirnya lo ada di Tomorrowland kemarin itu, latih jadi internasional, billboardnya dipasang di New York. Itu pernah nggak menghadapi hinaan dan cacian juga, Eka? Ya, penghinaan cacian pasti pernah, khususnya untuk orang-orang yang memang mungkin kurang paham ya bagian bidang bakat kita. Tapi aku selalu punya prinsip yang juga mungkin teman-teman bisa terinspirasi dengan kalimat ini, bahwa everyone born special. Siapapun itu, mau itu dia terlahir sempurna atau tidak, itu spesial. Jadi jangan pernah merasa gak punya bakat atau bakatnya jelek, karena itu udah salah. I love that. Gitu sih. Ya, thank you so much Eka. That's a great answer. Oke, kalau gitu dari anak SMA kepada yang pernah SMA. Ya, silakan Pak. Yang pernah SMA. Ya, di bawah situ ya, silakan. Terima kasih Pak Daniel. Saya panggil Pak ya. Iya. Untuk poinnya, untuk di ajang event pencarian bakat bintang SMA ini, apakah untuk selanjutnya apakah akan dijadikan ajang tetap? Pertama, dan kedua, di sini udah berkolaborasi dengan Kemendikbud, apakah dicampur lagi kolaborasi dengan Kemenpora, ditambah karena di ajang-ajang berikutnya ada olahraga juga kan, meningkatkan mereka, dan ada gak rencana nanti ke depannya akan menjadi ajang sebuah rekor muri gitu? Ajang apa? Menjadi rekor muri. Rekor muri? Iya, untuk ajang pesertanya, karena pasti ke depannya para siswa ini di acara saat ini menjadi acara tunggu-tunggu mereka. Wah, inilah untuk prestasi mereka, disinilah wadah yang tepat. Paling itu aja. Terima kasih. Dengan Pak siapa Pak? Robi dengan infokonsumen.com. Pak Robi, thank you so much. Oke, kalau misalnya apakah bintang SMA akan diadakan setiap tahunnya? Saya yang jawab aja, pastinya dengan MC Daniel Mananta setiap tahun juga ya. No. Please. Robina silakan. Ya, sudah dijawab ya sama Daniel. Jadi untuk bintang SMA ini tentunya ini adalah tahun keempat, dan kita berharap setiap tahunnya kita mengadakan bintang SMA ya, dengan ya tadi kita tetap ingin mencari talent-talent yang berbakat ya dari seluruh Indonesia. Jadi harapannya ini adalah bukan program yang hanya 1 tahun, tahun depan gak ada gitu ya, tapi kita akan terus continue untuk adakan bintang SMA ini.
Dan tadi yang kedua adalah apakah kita bekerja sama dengan Kemenpora gitu ya. Nah mungkin untuk bintang SMA ini karena ini terkait dengan sekolah gitu ya, jadi kita masih extend kolaborasinya dengan Kemendikbud gitu ya, dimana kita tahu bahwa kolaborasi antara Pokariswet dengan Kemendikbud nantinya bisa me-reach lebih banyak lagi sekolah sewaktu kita sosialisasi. Jadi semakin banyak orang yang tahu tentang bintang SMA dan mungkin semakin banyak siswa-siswa yang mau submit bakatnya gitu ya, untuk dilihat gitu. Dan untuk Kemenpora sendiri sebenarnya kita berkolaborasi tetapi bukan di ajang bintang SMA. Jadi Pokariswet memang berkolaborasi untuk event olahraga lainnya gitu ya dengan Kemenpora. Jadi untuk bintang SMA kita masih belum berkolaborasi, tapi mungkin kedepannya kita akan consider juga ya. Terima kasih masukannya. Iya. Tadi pertanyaan berarti kita ada yang lupa ya satu ya. Iya. Gimana, seperti apa sih bentuk kerjasama dengan Kemendikbud? Ya, jadi untuk kerjasama kita dengan Kemendikbud untuk terutama di sosialisasi. Jadi sebenarnya Kemendikbud pun punya ajang pencarian bakat ya Pak, yang dinamakan dengan FLS 2N ya. Tapi memang tidak spesifik untuk anak SMA, untuk seluruh dari SD sampai dengan SMK gitu ya. Nah, di situ kita akan saling mungkin saling support ya. Jadi kita coba cari sinergi di mana yang ikut FLS 2N juga bisa tahu tentang bintang SMA, yang ikut bintang SMA juga mungkin bisa tahu untuk ikut FLS 2N. Jadi ajang pencarian bakatnya akan lebih banyak gitu ya, di mana nanti teman-teman anak SMA juga mungkin habis FLS 2N bisa ikut bintang SMA, habis bintang SMA bisa ikut FLS 2N gitu ya. Juga semakin tadi yang Reza bilang adalah proses ya, jadi mungkin prosesnya untuk belajarnya akan semakin banyak gitu. Dan untuk beasiswa sendiri kita masih consider bentuk beasiswa yang tepat ya untuk pemenang dari bintang SMA itu. Mungkin nanti kita akan sosialisasi di Instagram Pokari ID ya, pantengin terus. Great, thank you. Mudah-mudahan menjawab Mas Arif ya tadi. Ya, sorry ya Mas Arif. Ya, gue tambahin dikit ya. Silakan. Mudah-mudahan buat Kemendikbud khususnya karena ada program LPDP ya Pak ya di Kemendikbud. Jadi ini harapan saya aja nih Pak. Waduh, udah mulai nih. Mudah-mudahan pemenangnya bisa diarahkan untuk mendapatkan beasiswa itu. Karena kurasinya kan udah kita lakukan nih, juri-jurinya. Pemenangnya minimal top 3 atau top 7-nya itu bisa di-consider untuk dapat support yang lebih dari Kemendikbud. Gitu. Bagus buat Kemendikbudnya juga nih Pak. Yakin saya. Iya. Langsung aja Pak, jawab sekarang aja, deal. Dia udah kasih jempol loh by the way, kita tulis di media. Program Beasiswa Indonesia Maju, udah bilang kayak gitu, udah kasih jempol juga, boleh. Headline-nya, Kemendikbud memberikan jempol untuk harapan dari Reza Radian. Oke, dua pertanyaan terakhir, Mbak yang di sini sama Mbak yang pakai baju pink nanti ya. Oke, sorry banget yang di ujung itu, kita udah move ke sini sekarang ya, ke depan. Mikrofonnya ada yang mau bisa diberikan. Diberikan kan masih bumbu lagi ya, dijual lagi. Silakan Mbak, dari mana Mbak? Sarah dari Lasakut ID. Ini sih motif tadi yang dibilang sama Mas Eka dan beberapa jawaban dari narasumber di depan. Ini kan tadi bilang juga setiap tahun penyelenggaraan submitternya makin banyak. Yang kemarin itu 20.000. Sedangkan kalau ngomong juara hanya 1. Sedangkan kalau ngomong bakat, kayak tadi SMA itu kalau misalnya di stuck, mereka mungkin akan jadi mundur gitu kan. Itu gimana? Apakah ini nanti akan jadi inkubasi tersendiri untuk bakat-bakat yang tidak terpilih atau nggak jadi pemenang? Terus setiap tahun itu selama 4 tahun ini dan target untuk tahun ini pengen berapa banyak submitter lagi dari bakat SMA? Oke, thank you. Dari 20.000 sekarang ini targetnya kira-kira berapa? Oke, sebenarnya 20.000 itu akumulasi ya dari total dari 2019 sampai dengan tahun lalu ya.
Definitely tahun lalu submission kita berkurang ya, karena kita tahu ada pandemi juga. Sebenarnya di sekolah juga ekstrakurikuler juga nggak aktif juga ya tahun lalu ya. Tapi di tahun ini kita harapkan dengan kembali tatap muka, dengan kembali kegiatan sekolah sudah mulai aktif lagi, kita harapkan ya at least lebih dari 10.000 juga masuk untuk submission kita ya. Dan tadi pertanyaannya yang kedua adalah dan juga sebenarnya yang pernah ikutan tahun lalu gitu ya dan belum berhasil, tadi kan mungkin kalau yang belum berhasil gimana gitu ya, atau bisa ikutan lagi tahun ini. Jadi mungkin mereka tahun lalu melihat dulu nih prosesnya, terus ternyata harusnya saya kayak gini atau saya mau coba lagi. Itu kita sangat-sangat open gitu. Jadi ada juga beberapa yang memang udah ikutan tahun lalu terus ikutan lagi tahun ini juga ada juga. Terus yang terakhir pertanyaannya apa? Ternyata kemarin ya tadi Inkubator. Mas Budi lo tau gak si Rani kan gue masuk kan ISIS nih Rani ngapain orang yang jahat gitu kan apa tuh Arbal ini Rani Darasi Arab Bali rasa orange lagi. Maksudnya untuk yang tidak menang, apakah akan ada inkubator tersendiri oleh para juri gitu? Yang tidak menang, misalnya dia di musik, diajak kerjasama sama Eka Gustiwana kayak gitu. Aku jawab aja Mbak ya. Kalau bakatnya yang sudah masuk misalnya top 50 gitu ya, katakan yang terpilih kan hanya 7 masuk tahun kemarin. Terus bagaimana sisanya, apakah bisa ada proses inkubasi atau tidak gitu. Kalau di kami sendiri di Judges tahun lalu pengalamannya kita sudah nggak berfokus lagi kepada selain yang dipilih, bahwa apakah kemudian itu menjadi jalan yang membuat mereka berhenti, harusnya tidak, karena ada banyak, mereka masih bisa mencari kesempatan. Sekali lagi yang saya bilang tadi gitu, akses informasi teknologi yang begitu tinggi itu tidak lagi menjadi hambatan untuk tidak bisa menunjukkan bakat itu lewat social media, aset yang mereka punya dan lain-lain. YouTube misalnya sekalipun bisa menjadi wadah juga untuk menunjukkan bakat yang mereka punya, gitu kayak misalnya pemenang di 2019. Tapi inkubasi secara spesifik kemudian menjadikan ajang ini menjadi proses inkubasi untuk para yang tidak masuk di final, agak repot kayaknya ya. Karena kami kebetulan kerjanya itu seasonal, kecuali kalau mungkin kerjanya 1 tahun memang ngurusin inkubasi mungkin beda cerita ya. Lu kerjanya di Kemendikbud kalau gitu. Kalau nanti saya kerjanya di Kemendikbud ya Pak? Ya gitu kan. Gitu, beda. Dari Eka sendiri gimana kalau aku itu? Ya, thank you. Berkaitan dengan inkubasi sebenarnya saya tertarik juga dengan pendapatnya Mbak tadi bahwa memang banyak bakat. Saya punya pengalaman, ini studi kasus aja dari pengalaman saya secara pribadi. Saya pernah bikin kontes, waktu itu saya rilis lagu, terus saya bikin remix kontes. Terus ada beberapa yang menang, ada juara 1, kemudian ada juara 2, 3, 4, dan 5. 3 orang yang di dalam kompetisi itu sekarang kerja bareng saya. Di luar kompetisi, oke di kompetisi dia tidak menang, tapi kan dia sudah mendapat, kita sudah melihat dia, dari beberapa janji sudah melihat, bisa jadi ada potensi itu ke depannya. Kalau dari saya, pengalaman saya secara pribadi, mungkin ke depannya bisa seperti itu. Itu menarik banget ya. Jadi kemarin juga ada ada yang nggak menang gitu ya, tapi ternyata nggak masuk ya, tapi ternyata ketemu Mas Reza ya waktu di project lainnya gitu, dan bekerja sama dengan Mas Reza dan waktu itu langsung masuk ya. Ada naon ya, dancer ya, which is mungkin kesempatan-kesempatan kayak gitu ya, dimana kalian bisa bertemu dengan anak-anak SMA yang sama-sama berbakat, yang sama-sama punya passion gitu, dan di situ bisa saling berkolaborasi, atau even di kesempatan berikutnya bisa bertemu dengan para judges ataupun para mentor gitu ya, dan kesempatan berkolaborasi lagi. Itu juga salah satu yang kita harapkan dari Bintang SMA ini menjadi meeting point ya, bisa menjadi ajang pertemuan gitu bagi sesama maupun bagi para dengan expert. Mungkin kalau Wawang punya experience juga bertemu dengan banyak orang juga.
Ya, jadi ajang pencarian kerja mungkin. Mbak yang pakai baju pink. Oke, ya silakan. Ya, nanti bisa dimasukin LinkedIn ya. Ya, saya pernah kerja sama Eka Gustimana. Ya, silakan. Tadi terjadi di manajemen Kak bilang ada rasa malu, khawatir dari kepolisian sendiri dan para juri. Apakah pernah gitu menjemput bola ke SMA kunjungan gitu? Mana kita lihat bakat-bakat anak SMA yang memang kayak mereka malu untuk bikin video, terus nampilin di sosial media mereka, terus ke summit gitu, mereka malu. Nah, apakah dari tim Pokaris Web, dari Judges, itu mereka bisa jemput bola ke SMA gitu untuk mendapatkan bakat-bakat yang hidden game, benar-benar bakat gitu. Terima kasih atas dari Cahaya dari Indonesia. Terima kasih Mbak Cahaya. Silakan. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Definitely jawabnya yes. Jadi kita itu memang ke sekolah-sekolah untuk memberitahu tentang bintang SMA, dan gak hanya itu ya, bahkan kita itu mengadakan banyak workshop di SMA. Bagaimana cara bikin video tentang bakat, bagaimana kamu itu menuangkan bakat kamu lebih kompak misalnya. Bagaimana kamu diasah kalau musik, kamu belajar dulu ke sini gitu. Itu juga kita workshop itu banyak yang kita adakan di sekolah-sekolah. Mungkin hampir sampai 12 plus hampir 20 lebih kota yang kita datangkan untuk ke sekolah masing-masing. Kita adakan workshop, kita bekerja sama dengan sekolah itu. Kita juga bekerja sama dengan kepala sekolah dan juga para guru ya. Dan kita juga sebenarnya mentoring gak hanya siswa, tetapi guru-guru kesenian. Jadi kita mengadakan art teacher workshop di mana kita juga membimbing guru-guru kesenian untuk supaya bisa membimbing anaknya lagi as a support system gitu ya. Jadi definitely jawabannya yes. Wow, that's good. Jadi tapi berupa workshop ya? Kita sosialisasi, ada workshop, ada juga virtual kelas juga gitu. Tapi bukan berarti kayak datang ke situ untuk mencari bakatnya langsung, dia kasih lihat bakatnya, tapi justru malah diajarin gimana cara nanti submitnya gitu ya. Sebelum kita workshop, kita ajak mereka untuk submit dan untuk lihat bakatnya, untuk ngasih videonya. Dari situ kita akan kasih tahu, oh mungkin sebaiknya kayak sini, kayak begini gitu. Jadi lebih ke discussion. Wow, itu lebih empowering sepertinya ya, lebih empowering daripada kayak cuman kayak ayo coba untuk rame-ramein aja gitu. And I love that so much. Oke, baik, sayang sekali waktu untuk bertanya untuk Q&A ini sudah harus saya tutup. Maaf sekali, terima kasih. Tapi kalau misalnya